minggu kelima ini kita akan berbicara tentang perencanaan kebutuhan SDM. Kita tahu semuanya bahwa di dalam ilmu manajemen itu ada 4 fungsi. Dalam manajemen ada 4 fungsi yang harus ada di dalam manajemen. Ya, pertama, manajemen itu terdiri dari planning, organizing yang kedua. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga ada yang mengatakan actuating, ada yang mengatakan leading, dan yang keempat adalah controlling. Yang pertama dan utama adalah planning. Planning, saya sering sekali menyebut bahwa planning itu didefinisikan sebagai you set up goals and decide how to achieve them. Anda menetapkan tujuan. Tahap awal dalam planning itu tetapkan dulu tujuan dan putuskan bagaimana cara menetapkan tujuan tersebut. Jadi sangat bagus sekali definisi dari planning itu. Tetapkan dulu tujuan, artinya ketika kita sudah menetapkan tujuan, langkah kita itu akan terarah menuju pada tujuan. Banyak sekali orang bekerja dan menggarap sebuah pekerjaan atau merancang cita-cita, tidak menetapkan tujuan dulu. Tapi langsung aja melakukan segala sesuatunya, action dan tindakannya, tanpa tahu tujuannya mau apa. Atau ada tujuannya, tetapi tidak jelas tujuannya. Tujuan itu harus jelas. Tujuan itu banyak definisinya. Ada goal dalam bahasa Inggris, ada purpose, kemudian ada objektif. Oke, bedanya apa? Goal itu adalah tujuan yang sangat-sangat tinggi, yang paling puncak. Kayak dalam sepak bola, tujuan goal dalam sepak bola itu berarti kita menjebol gawang lawan. Itu adalah akhir dari semua ikhtiar sebuah tim yang mungkin ketika dia berinteraksi di lapangan memiliki tujuan untuk ngoper bol, untuk untuk menggocek dan sebagainya, tujuannya untuk menggolkan. Itulah goal. Goal itu tujuan yang sangat-sangat puncak. Nah, di bawah goal itu ada purpose namanya. Ada tujuan. Tujuan itu adalah turunan dari goal tersebut. Ketika goal kita, katakanlah gini, saya ingin goal saya setelahnya lulus dari UGJ ini ingin menjadi orang yang sukses bekerja di perusahaan multinasional, misalnya seperti itu goalnya. Tujuannya apa? Tujuannya saya ingin mendapatkan gaji besar. Yang kedua, saya ingin mendapatkan privilege atau hak istimewa. Saya pengen mendapatkan reputasi karena saya bekerja di perusahaan bonafide. Itu tujuan. Objektifnya apa? Sasarannya apa? Sasarannya adalah ketika lulus, setelahnya lulus, di tahun kedua saya sudah bekerja di perusahaan yang bonafide tersebut sesuai dengan target saya. Itu namanya sasaran. Sasaran itu sudah jelas, terukur, hitungan tahunnya sudah terukur. Itu namanya ada goal, ada purpose, ada objektif. Bedakan. Objektif itu sudah terukur. Objektif itu di dalam bahasa Indonesia adalah sasaran. Oke, kembali ke sini bahwa dalam perencanaan kebutuhan SDM pun berarti ya, perusahaan itu sudah merancang tujuan, goal. Goalnya apa sih sebetulnya dari perencanaan kebutuhan SDM ini? Bahwasannya ya, di latar belakang ini, efisiensi merupakan syarat mutlak bagi organisasi agar bisa bersaing dan memperoleh keuntungan secara maksimal. Di antara tujuan adanya perencanaan SDM di dalam perusahaan, terutama di dalam perusahaan yang berbasiskan kompetensi, adalah untuk mencapai efisiensi atau penghematan. Karena SDM itu cost, biaya. Dan biaya yang tertinggi itu ada pada SDM.
dan biaya yang tertinggi itu ada pada SDM. Oke, cerita salah satu rekan saya yang kebetulan sudah almarhum karena COVID kemarin, saya sangat sedih sekali. Sebetulnya masih muda orang, karirnya sedang menanjak. Dia kepala bagian produksi yang membawahi sekitar 400 anak buah. Dia bekerja di sebuah perusahaan kertas besar, ya, dan itu investasi asing. Dia cerita bahwa ketika ada tuntutan karyawan untuk menaikkan gaji, maka yang dilakukan oleh perusahaan menaikkan gaji tetapi melakukan efisiensi karyawan dengan memangkas jumlah karyawan. Karena apa? Karena ingin stabil. Karena ingin stabil pendapatan, kos jangan sampai bertambah. Seperti itu. Dan kemudian selalu ya, efisiensi itu kayak dalam perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan manufaktur besar, itu menjadi semacam sebuah kata yang sangat-sangat diagung-agungkan. Bahwa harus efisien. Cerita dari kawan saya almarhum tadi itu, dari semua cabang di perusahaan tersebut, baik yang ada di Indonesia atau yang ada di luar, yakni di Cina, itu investasi asing Cina, itu selalu dibandingkan mana yang paling efisien, mana yang kosnya itu paling rendah. Ketika saya tanya, Pak, gimana jenengan Anda gitu? Biasanya paling rendah atau kosnya atau paling tinggi? Alhamdulillah saya tengah-tengah. Kalau saya tingkat efisiensinya rendah, maka saya bisa dicopot jabatan saya. Berarti memang di perusahaan-perusahaan itu yang mungkin bisa jadi di antara Anda ini yang ada di kelas ini menjadi salah satu staf di perusahaan besar, itu efisiensi itu sudah menjadi kata yang sangat diagung-agungkan. Selalu bagaimana penghematan seperti itu. Ya, efisiensi itu juga akan berlaku untuk SDM, karena SDM ini saya katakan kembali itu kos yang tinggi. Nah, sehingga perlu ada perencanaan supaya tepat SDM yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan sekian itu bisa pas, tidak berlebih. Kalau SDM berlebih mubazir, nanti banyak yang nganggur. Kalau SDM kurang, itu namanya overload. Bisa jadi dia harus ngelembur atau nanti ujung-ujungnya si karyawan itu stres. Udah stres dia bisa sakit. Kalau udah sakit ya udah tertunda. Seperti itu. Jadi harus pas. Oke. Perencanaan kebutuhan SDM dilakukan melalui pengukuran dan analisis beban kerja. Jadi pengukuran beban kerja dan analisis beban kerja atau workload measurement and analysis. Oke. Sekarang kita bicarakan terlebih dahulu tentang konsep beban kerja. Pekerja dalam suatu perusahaan, lihat materinya. Sebentar. Oke. Kita bicara konsep beban kerja, bahwa pekerja dalam suatu perusahaan itu dibagi dua. Ada tenaga kerja langsung, ada tenaga kerja tidak langsung. Atau blue collar worker dan white collar worker. Worker, work itu bekerja, kalau walk itu berjalan dengan ketuker. Tenaga kerja langsung yakni pegawai yang secara langsung terlibat dalam pembuatan produk. Terlibat dalam pembuatan produk. Penyampaian jasa yang kerjanya cenderung berulang-ulang dan hasil kerjanya dapat dihitung. Contoh sederhana seperti saya. Saya ini dosen langsung berhadapan dengan mahasiswa sebagai pengguna jasa dari UGJ. Kalau di dalam perusahaan manufaktur berarti bagian operasional.
yang membuat produk, yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan menjadi bahan jadi. Kalau di perbankan misalnya, itu yang langsung berhadapan dengan klien. Oke. Kerjanya cenderung berulang-ulang dan hasil kerjanya dapat dihitung. Kayak saya, hasil kerja saya dapat dihitung berapa kali saya mengajar dalam satu semester, kan dapat dihitung. Oke. Beban kerja fisik dapat dihitung untuk tenaga kerja langsung karena adanya hasil kerja berupa produk dan waktu standar pengerjaan produk yang bisa dilakukan dengan pengukuran waktu langsung, yakni pengukuran waktu dengan stopwatch, atau pengukuran waktu tidak langsung, yakni dengan metode work sampling. Contoh, saya pernah punya mahasiswa di kelas karyawan, dia bekerja di salah satu perusahaan manufaktur pembuatan pakaian-pakaian dalam. Saya tanya bagaimana pengukuran kinerja dari karyawan. Kata dia, untuk kinerja bagian operasional, itu rutin hampir setiap hari bagian orang HRD akan mendekati orang-orang yang sedang jahit. Dan ketika dia menjahit, dia akan membawa stopwatch, menghitung waktu. Jadi dia akan menghitung si pegawai ini, misalnya bagiannya katakanlah bagian X, ya sebut saja misalkan bagian tertentu di dalam pembuatan katakanlah baju aja ya, misalkan masang kancing atau masang kerah, ya itu dihitung dia berapa menit mengerjakan pekerjaan itu. Jadi itu dihitung sampai harus sedetail itu. Jadi karyawan itu rata-rata dia mengerjakan pekerjaan bagian dia itu berapa menit. Sehingga bisa dihitung dia bisa menghasilkan atau produktivitas dia dalam satu hari ini bisa berapa pekerjaan, berapa unit pekerjaan, berapa unit hasil, seperti itu. Nah seperti itu. Jadi bisa dipakai stopwatch, dihitung waktunya gitu. Hitung waktunya. Dan itu dilakukan tentu saja tidak hanya kepada satu orang, kepada semuanya. Nah, karyawan yang bagus adalah karyawan yang paling cepat dia bekerja, maka penilaian kinerjanya bagus. Berarti itu penilaian kinerja berbasis output atau hasil. Nah, itu juga nanti dilakukan untuk mengukur sejauh mana beban kerja, sejauh mana penyelesaian pekerjaan, yang nanti kemudian akan menjadikan semacam referensi bagi perusahaan untuk mengukur berapa banyak pekerja yang diperlukan. Oke. Selanjutnya, tenaga kerja tidak langsung atau white collar worker adalah pegawai yang tugasnya mulai dari administrasi pendukung dan pemeliharaan yang diperlukan untuk mendukung, tidak terkait langsung dengan proses pembuatan produk atau penyampaian jasa. Untuk yang kedua ini kategorinya seperti orang bagian administrasi, orang-orang yang bagian penyediaan bahan-bahan pendukung, kemudian para manajer. Para manajer dia tidak langsung membuat produk. Ya kalau misalkan di kampus, para pimpinan-pimpinan lembaga yang memang dia tidak langsung mengajar. Para staf administrasi, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, dari adanya penghitungan beban kerja, maka kemudian bisa direncanakan kebutuhan tenaga kerja secara langsung. Jumlah tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Waktu kerja yang tersedia, banyaknya produk yang akan dibuat, dan waktu standar pengerjaan produk. Jadi 3 aspek itu yang menentukan tentang berapa jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Baik, kita lanjutkan kembali. Perencanaan tenaga kerja itu dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Waktu kerja yang tersedia. Waktu kerja yang tersedia itu, misalnya dihitungnya itu katakanlah kalau pabrik seperti salah satu pabrikat yang saya katakan tadi, 24 jam itu mesin tidak berhenti.
30 hari tidak berhenti, 365 hari terus jalan. Artinya dia tidak mau kehilangan waktu untuk tidak melakukan produksi. Itu salah satu contoh ya. Kemudian saya pernah bertanya lagi kepada manajer yang saya tadi ceritakan tadi. Saya tanya, Pak, gimana dong kalau produk itu enggak laku? Bikin terus kertas. Gimana kalau enggak laku? Kata dia, perusahaan enggak mau tahu. Pokoknya pabrik harus berproduksi, orang bagian R&D harus menciptakan produk-produk baru, ya, dan orang marketing harus siap untuk memasarkan. Lah gimana kalau orang marketingnya nggak berhasil memasarkan? Ya berarti kinerjanya jelek, diganti nanti. Seperti itu. Jadi itu yang saya juga, oh seperti itu jadi pola kerja kayak semacam di perusahaan manufaktur. Nah, oleh karena itu ketersediaan tenaga kerja yang cukup untuk memenuhi target produksi itu harus menjadi target. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Ini lihat di sini. Jumlah tenaga kerja langsung itu terdiri dari rumusnya waktu kerja yang tersedia. Waktu kerja yang tersedia, misalnya perhitungannya itu mau perhitungan apa? Menit atau jam. Misalnya mau perhitungannya jam, ya berarti kalau tersedia dalam 1 bulan 24 jam per hari kali 30. Oke, dibagi jumlah produk yang dibuat kali waktu standar untuk membuat produk tersebut. Jadilah akan keluar jumlah tenaga kerja langsung. Sederhananya seperti itu. Kalau waktu standarnya mau pakai menit, ya berarti waktu kerja tersedia juga harus pakai menit. Seperti itu. Oke. Berikutnya, dalam time study, definisi waktu standar adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu produk secara normal oleh pekerja berkemampuan normal atau rata-rata dengan menggunakan mesin peralatan kerja yang baik dalam lingkungan dan situasi tempat kerja yang baik dengan istirahat yang cukup. Nah, jadi ya waktu standar misalkan gini, waktu standar itu bisa jadi itu hasil perhitungan rata-rata bisa jadi. Jadi orang HRD misalkan di sini dalam satu ruangan atau satu pabrik ini itu ada misalkan 100 karyawan. Maka rata-rata untuk pengerjaan satu pekerjaan, katakanlah kalau misalkan di baju bagian ngancingnya aja, misalnya bikin kancing, itu rata-rata waktu standarnya itu berapa menit itu harus mampu dihitung. Bisa jadi tuh rata-rata karyawan mengerjakan itu dalam berapa menit, dalam kondisi peralatannya yang baik. Makanya kalau di perusahaan besar, orang mekanik itu selalu standby di sana. Mau ada kerusakan, mau tidak ada kerusakan, dia harus standby di sana. Ketika malam pun harus ada. Jadi setiap shift, 3 shift itu harus ada mekanik yang selalu ready. Ketika nggak ada kerjaan, ya udah tidur. Cerita teman saya yang mekanik di perusahaan kertas di Karawang itu, yang nggak ada kerjaan udah tidur. Ketika ada kerjaan baru dan ketika ada kerjaan, ketika dia sudah pulang ke rumah pun, ketika memang dia diperlukan, mau tidak mau dia wajib datang. Kalau ada pekerjaan, misalkan kerusakan yang tidak bisa dihandle oleh staf bagian mekanik yang lagi shift di saat itu. Seperti itu. Oke, dalam lingkungan dan situasi kerja yang baik dan istirahat yang cukup. Makanya vitalitas, kesehatan dari karyawan sangat penting. Makanya saya sarankan juga kepada kalian ketika kalian menerima karyawan, cari karyawan yang mempunyai track recordnya kesehatannya bagus. Yang mempunyai pola hidup yang bagus. Jangan pilih karyawan, termasuk Anda sendiri yang ada di sini, jangan memilih pola hidup yang jelek. Karena nanti tidak akan berimbas kepada kesehatan yang prima. Contoh,
tradisi Anda misalnya senang minum es yang tidak bisa dihilangkan, itu tradisi buruk. Karena suatu saat ketika Anda kena misalkan penyakit mah lambung atau penyakit tipes, karena sudah tradisi nggak bisa melepaskan es, ya udah diminum terus es itu, akhirnya nggak sembuh-sembuh. Dan apa yang terjadi? Nggak kerja-kerja akhirnya kan. Jadi pilih karyawan itu yang memiliki kompetensi dan kesehatan yang prima. Kadang ada persyaratan pekerjaan itu adalah surat pernyataan sehat dari dokter. Tapi kalian ini ketika nanti ngetes karyawan, coba tes perilaku sehat dia. Tanya, biasa tidur jam berapa Mbak atau Mas? Biasa tidur jam berapa? Biasa bangun jam berapa? Kalau orang biasa tidur jam 1 malam, perilaku hidup jelek. Dia mau agama apapun, dia mau sholat apa enggak, itu pasti jelek. Biasa tidur jam 1 malam. Kenapa? Ngalong Pak, senang. Oh udah, kalau saya sebagai penyeleksinya udah saya lewat. Punya perilaku, punya pola hidup yang seperti itu, pasti akan berimbas pada kualitas pekerjaan dia. Bisa jadi nanti sering terlambat, bangun kesiangan, orang itu kan kembali konsentrasinya. Ada yang mengatakan sekitar 2,5 jam. Jadi orang bisa kembali full lagi, totally come back. Pemikiran dan segalanya setelahnya tidur panjang itu sekitar 2,5 jam. Nah kalau misalkan dia terlambat bangunnya jam 7 baru bangun, jam kantor jam 8, berarti kan dia masih, kalau kata bahasa Sunda, masih lulungu, masih guda-gide gitu ya, guda-gide kayak begitu, seperti itu. Maka itu sangat penting sekali dan sangat penting untuk Anda untuk menjadi orang yang sangat aware dengan perilaku hidup sehat. Dari sisi makanan, pola tidur, pola makan. Saya sudah sangat merasakan ketika misalkan kita bekerja dan ada orang yang bekerja mungkin di tempat lain atau saya melihatnya sendiri, itu gara-gara pola hidupnya jelek, jadi sering tidak masuk, terhambat kinerja dari departemen tersebut, terhambat sekali. Karena ada satu orang yang sering tidak masuk gara-gara sakit. Ketika misalkan dia ditelisik, ternyata karena memang pola hidupnya yang nggak bagus, pola makannya tetap mau kepada sesuatu yang sebetulnya nggak bagus secara kesehatan, tapi kekeh, mau sakit mau apa, pokoknya saya minum itu karena saya mau. Itu pola hidup yang nggak baik. Cek itu ketika Anda hendak menerima staf atau karyawan. Oke. Waktu standar dihitung dari waktu normal ditambah waktu pelonggaran untuk istirahat, menghilangkan kelelahan, memenuhi kebutuhan pribadi, dan gangguan operasi atau hambatan yang tidak dapat dihindari. Itu waktu standar. Waktu normal adalah waktu siklus atau waktu rata-rata pengerjaan produk dengan sampel mencukupi secara statistik, dikalikan dengan faktor penyesuaian atas keterampilan tenaga kerja langsung yang sedang diukur. Jadi itulah waktu normal. Jadi waktu rata-rata pengerjaan produk dikalikan dengan faktor penyesuaian atas keterampilan tenaga kerja langsung yang sedang diukur. Jadi waktu standar adalah waktu siklus dan plus waktu kelonggaran. Waktu kerja yang tersedia sulit ditentukan jika situasi lingkungan kerja bergejolak, misal sering terjadi demonstrasi atau pemogokan. Yang kedua, kondisi sarana prasarana yang tidak baik, sering terjadi pemadaman listrik misalkan, atau sering terjadi musibah, atau sering terjadi misalnya kebanjiran atau apapun bentuknya, itu seperti itu. Oke, selanjutnya. Tadi perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang sifatnya tenaga kerja langsung. Berikutnya adalah perencanaan kebutuhan tenaga kerja tidak langsung. Ini yang memang juga agak sulit untuk mengukur kinerja mereka secara objektif. Dan tadi yang saya bilang, ada pengukuran kinerja yang sifatnya objektif, ada yang sifatnya subjektif. Kalau yang objektif adalah para karyawan yang jelas outputnya itu bisa kelihatan, objektif. Kalau dosen, mengukur kinerja objektifnya adalah dari tugas mengajar 14 kali, dia masuk berapa kali, itu kan objektif, ya kan?
dari jam mengajar sekian jam, dia gunakan berapa jam. Itu objektif. Itu objektif, ya kan, terukur. Oke. Kalau karyawan seperti tadi di manufaktur, dia berapa menit menyelesaikan satu tugas untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Kalau dia merupakan kepala bagian produksi, efisiensi yang akan dihitung. Sejauh mana efisiensi dalam penggunaan sumber daya perusahaan. Yang kedua, seberapa banyak produk yang dihasilkan. Itu mudah untuk menghitungnya ketika berbasiskan output. Sekali lagi, berbasiskan output. Ketika berbasiskan bukan output, maka disebutnya subjektif. Contoh misalnya, orang kerja di perusahaan bank, kalau orang bagian marketing, orang bagian sales, disebutnya tuh orang bagian funding, sama orang bagian menabung. Kalau orang bagian funding itu berarti yang mencari nasabah untuk menjadi nasabah peminjam. Kalau misalkan bagian funding itu atau menabung ya, atau intinya sih dua kategori kalau di dalam perusahaan perbankan itu, terutama bank-bank kecil, mencari nasabah untuk menabung dan mencari nasabah untuk menjadi debitur. Dua itu terukurnya gampang, ngukurnya gampang. Berapa nilai uang yang ditabungkan, berapa nilai uang yang dipinjam oleh nasabah yang direkrut oleh si bagian tim penjualan tadi di lapangan. Itu mudah. Tetapi bagaimana orang pekerjaan back office yang menerima misalnya pengajuan kredit? Itu untuk mengukurnya secara terukur itu memang tidak mudah. Atau bagaimana misalkan kepala bagian yang dia kerjanya adalah mengontrol, mengordinir pekerjaan dan seterusnya. Nah, tentu saja ini diperlukan yang namanya metode lain. Termasuk juga di sini perencanaan kebutuhan tenaga kerja mereka. Itu pun harus direncanakan dan metodenya berbeda dengan metode yang tadi. Metode perencanaan kebutuhan tenaga kerja langsung. Tenaga kerja tidak langsung perusahaan paling banyak ragamnya. Mulai dari tenaga administrasi, pendukung, tenaga ahli spesialis atau profesional sampai posisi manajerial. Posisi manajerial itu berarti mereka yang menduduki posisi-posisi dalam struktural seperti supervisor, kemudian middle manager, manajer tengah, kemudian top manager itu direktur sama direktur utama, kemudian komisaris. Nah, faktor keragaman jenis pekerjaan yang ditangani dan kesulitan menghitung hasil pekerjaan mengakibatkan perhitungan waktu standar dengan stopwatch tidak ekonomis untuk dilakukan. Sulit untuk melakukan dengan cara yang seperti itu. Akibat jenis pekerjaan yang harus diselesaikan tenaga kerja tidak langsung sangat beragam, membutuhkan waktu standar pengerjaan yang variatif sehingga konsep waktu standar sulit untuk diterapkan. Contoh misalnya orang manajerial, katakanlah kayak manajer. Kadang-kadang hari ini tidak harus rapat, tapi kemudian dia tiba-tiba harus mengadakan rapat. Rapatnya tidak konsisten sama dari waktu ke waktu. Bisa jadi rapat itu ada yang setengah jam, ada yang 15 menit, ada yang 1 jam. Berbeda dengan orang operasional, kalau dia duduk, dia bekerja misalkan dari jam 8 sampai jam 12, yang dia kerjakan hal yang sama terus. Tetapi orang bagian administratif yang mungkin Anda, orang yang lulusan manajemen ini, yang mungkin akan membidik pekerjaan tersebut, itu bervariasi. Ketika mengontrol, ketika ke lapangan, mengontrol karyawan dan sebagainya, itu bervariasi waktunya. Tidak sama dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Sebagai gantinya, digunakan waktu kerja produktif atau produktivitas yang dinyatakan dalam persentase. Jadi, digunakanlah waktu kerja produktif. Dia misalkan bekerja dalam 1 hari itu, waktu kerja produktifnya yang benar-benar digunakan untuk bekerja, itu kira-kira berapa persen dalam 1 hari.
Katakanlah, kalau orang bagian administrasi masuk jam 8, jam 12 dia istirahat. Selama dari jam 8 sampai jam 12, berapa persen waktu kerja produktifnya? Kemudian dari jam 2 sampai jam 4, berapa persen? Atau kemudian dijumlah semuanya berapa persen waktu kerja produktifnya. Produktif itu artinya dia menghasilkan sesuatu, dia berkinerja, dia menghasilkan kerja. Berikutnya, pada suatu departemen terlihat banyak pegawai yang menganggur, tidak produktif, tidak melakukan sesuatu. Oke, maka waktu kerja produktifnya kurang dari 100% karena dia nganggur, dan mengindikasikan itu kelebihan tenaga kerja. Begitu. Jadi kalau terlalu banyak, kelihatan banyak yang nganggur, itu waktu kerja produktifnya kurang dari 100%. Sebaliknya pada departemen lain, banyak pegawai dari pagi sampai sore tampak selalu produktif, terus bekerja dan terus bekerja, dan bekerja lembur atau terpaksa membawa pekerjaan pulang, maka waktu kerja produktifnya itu di atas 100% dan ini mengindikasikan kekurangan tenaga kerja. Jadi idealnya pekerjaan itu diselesaikan di kantor. Udah, pulang itu adalah bagian untuk beristirahat, refreshing dengan keluarga dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan keluarga. Namanya work-life balance. Keseimbangan antara hidup dan bekerja. Kehidupan sehari-hari dan bekerja. Itu konsep work-life balance di barat itu demikian sangat-sangat dikedepankan, sangat diutamakan sekali. Jadi perusahaan harus mendukung yang namanya work-life balance, sehingga karyawan itu harus diupayakan seimbang. Oke. Waktu kerja produktif dapat diukur dengan work sampling. Metode work sampling mempunyai karakteristik baik untuk mengukur persentase waktu kerja produktif untuk pekerjaan yang bervariasi dan tidak rutin, siklus pekerjaan yang berubah-ubah, dan pengamatan dapat dilakukan untuk beberapa sampel sekaligus. Jadi work sampling, misalkan jadi dilihat di satu departemen ini, kira-kira sampelnya secara acak aja beberapa orang. Dilihat, diamati dia dalam satu hari, itu bekerja produktifnya itu berapa jam. Berarti dia kira-kira tidak produktifnya berapa persen. Nah, seperti itu. Tenaga kerja langsung yang proses kerja dan atau hasil kerjanya sulit dilihat dan atau mobilitasnya cukup tinggi, misalnya tenaga ahli penelitian dan tenaga pemasaran di lapangan, produktivitas waktu kerjanya sulit untuk diukur secara akurat dengan metode pengamatan work sampling. Maka digunakan metode diary sampling. Jadi masih ada lagi tenaga kerja yang mobilitasnya lebih tinggi lagi. Kalau administrasi kelihatan dia duduk di sana begitu kan, kemudian dia mengerjakan pekerjaan. Walaupun memang beragam pekerjaannya, tapi relatif tidak terlalu tinggi mobilitasnya. Tetapi ketika ada karyawan yang tingkat mobilitasnya itu cukup tinggi seperti tenaga ahli penelitian, maka metode work sampling tidak cocok. Maka harus digunakan yang namanya diary sampling, atau catatan kerja harian yang dibuat sendiri dengan tetap mengikuti kaidah work sampling. Oke. Dalam metode diary sampling, tenaga kerja tidak langsung diminta untuk secara periodik sesuai jadwal yang ditetapkan dan disepakati menuliskan aktivitas produktif dan hasil kerjanya atau aktivitas tidak produktif dan alasannya secara jujur. Memang ini yang diperlukan adalah integritas dari karyawan. Jadi ketika misalkan orang bagian penelitian, mobilitas dia harus keluar, R&D, Research and Development. Kan produk di dalam perusahaan itu harus terus diupdate terus. Sehingga perlu ada staf-staf peneliti yang memang harus banyak ke lapangan melakukan penelitian. Kayak orang-orang bagian riset pasar, itu kan mobilitasnya tinggi. Itu sulit untuk mengamatinya dan mengawasinya. Mas harus ditungturkan ke sana kemari. Itu kan enggak. Akhirnya diary sampling. Mereka disuruh menuliskan dia melakukan apa saja, aktivitas apa saja secara jujur. Ketika dia misalkan istirahat, apa alasannya? Ketika dia misalkan di dalam waktu kerja, dia misalkan tidak melakukan pekerjaan, apa alasannya? Seperti itu. Itu diantaranya. Oke. Seperti saya cerita sedikit,
Ada profesor saya dulu ketika kuliah S2 di Jogja, dia mendapatkan proyek dari GDSI, dari Eropa. Dia pekerjaannya untuk melakukan analisa, dibayarnya per jam. Bagaimana ngitungnya? Disuruh ngitung sendiri. Jadi si profesor saya itu disuruh ngitung sendiri waktu yang dia gunakan. Dan itu ada fleksibilitas. Dia mau kerja jam berapapun, pokoknya hitung. Ketika dia sekali duduk, dia bekerja untuk menganalisa data dan sebagainya, itu berapa jam. Dan itu dibayar berdasarkan jam yang dia laporkan ke lembaga yang ada di Eropa tersebut. Itu diantaranya. Oke. Nah, perencanaan kebutuhan tenaga kerja tidak langsung, ya, waktu kerja produktif dapat diukur dengan metode work sampling. Metode work sampling mempunyai karakteristik baik untuk mengukur presentasi waktu kerja produktif untuk pekerjaan yang bervariasi. Tenaga kerja langsung yang proses kerja atau hasil kerjanya sulit dilihat atau langkah-langkah pengamatan work sampling. Pertama, persiapan. Diawali dengan mempelajari organisasi perusahaan secara keseluruhan, uraian jabatan yang diamati, meninjau lokasi kerja, mempersiapkan lembar pengamatan dan jadwal pengamatan yang disusun secara random, dan lembar isian diary atau work sampling. Jadi misalnya Anda konsultan suruh melakukan kajian tentang mengamati work sampling atau untuk melakukan perencanaan tenaga kerja. Maka pengamatan, langkah-langkah dalam work sampling diantaranya persiapan, kemudian pengamatan. Aktivitas pengamatan biasanya memakan waktu sekitar 2 minggu, namun jika setelah data dihitung kecukupannya dan masih kurang, harus dilanjutkan sampai mencukupi. Tadi pengamatannya seperti yang saya jelaskan tadi. Perhitungkan kecukupan data pengamatan. Setelah data pengamatan direkap dan dihitung persentase waktu kerja produktif harian, data diolah secara statistik dengan menghitung rata-rata. Jadi rata-rata orang yang bekerja, ya, orang yang bekerja yang sifatnya tadi pekerjaan yang tidak langsung, admin, orang manajer dan sebagainya, itu rata-rata mereka bekerja produktifnya dalam satu hari misalkan 8 jam itu berapa? Rata-ratanya. Apakah full 8 jam? Bisa jadi kan 8 jam itu terhalangi balas WA dari istrinya dan sebagainya kan. Berarti kan tidak full 8 jam. Oke. Kemudian data diolah secara statistik dengan menghitung rata-rata dan standar deviasi. Tahu nggak standar deviasi? Standar deviasi itu adalah rata-rata jarak, ya. Rata-rata jarak ke nilai min atau nilai rata-rata. Jadi gini misalkan, saya ambil contoh. Ada data pendapatan masyarakat di sebuah RT. Katakanlah ada 50 anggota keluarga. Dihitung setelah dijumlah misalkan 50 kepala keluarga, 50 kakak. Ada mungkin yang mendapatnya 1 juta 1 bulan, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 juta. Di jumlah total dibagi 50 keluar angka 2,5 juta misalnya. Kemudian dihitung standar deviasinya. Misalnya standar deviasinya itu tinggi. Standar deviasi itu misalkan sampai ke angka 2 juta atau pokoknya tinggi aja standar deviasinya. Maka itu artinya jarak ke rata-rata, berapa tadi rata-ratanya? 2,5 juta. 2,5 juta itu jauh-jauh. Berarti yang pendapatannya 10 juta, sementara yang pendapatannya 1 juta. Jadi angkanya itu jauh-jauh. Berarti tidak merata pendapatan di desa, di RT tersebut. Tetapi ketika standar deviasinya itu kecil, sedikit, itu artinya dari angka 2,5 juta itu jaraknya dekat-dekat. Mungkin sekitar 3 juta, 3,5 juta, nggak jauh. Itulah fungsi standar deviasi. Juga sama ketika menghitung waktu kerja produktif, ketika setiap orang menjadikan sampel itu dihitung rata-ratanya dan kemudian diambil standar deviasinya, ketika standar deviasinya itu tinggi nilainya, itu artinya masing-masing mempunyai karyawan itu waktu produktif yang berbeda-beda sangat jauh. Ada karyawan yang waktu kerja produktifnya tinggi banget, ada yang rendah banget. Itu artinya ada karyawan yang 8 jam waktu
waktu kerjanya itu kurang produktif. Itu ketika standar deviasinya terlalu tinggi. Seperti itu. Perhitungan kecukupan data pengamatan. Setelah data pengamatan direkap dan hitung presentasi waktu kerja produktif harian, data diolah secara statistik dengan menghitung rata-rata dan standar deviasi. Setiap data diuji dalam batas kontrol dan hitung kecukupan data yang diperlukan. Oke. Perhitungan presentase waktu agar produktif selama 1 bulan, 1 tahun, faktor kesibukan bulan saat pengukuran itu harus diperhitungkan. Jadi lihat, produktivitas tahunan di bawah 50% artinya tenaga kerja bisa dikurangi dan pekerjaan dialihkan. Produktivitas 50-80% berarti beban kerja rendah dan bisa menerima pekerjaan tambahan. Produktivitas kerja 80-100% itu baik, 100-120% kesibukan tinggi perlu lembur. Produktivitas 120-150 kesibukan sangat tinggi, pekerjaan sebagian harus dialihkan. Sementara produktivitas di atas 150% menandakan perlu penambahan tenaga kerja. Oke. Peramalan beban kerja dan perhitungan kebutuhan tenaga kerja 3,5 tahun ke depan itu perlu dilakukan. Slide berikutnya yang tidak lama lagi nih. Pengukuran beban kerja mental. Perencanaan kebutuhan SDM belum bisa mengintegrasikan beban kerja mental. Pengukuran beban kerja mental pemanfaatannya lebih untuk mengetahui tingkat beban psikologis yang terjadi pada seseorang dalam menangani satu pekerjaan atau menduduki suatu jabatan. Banyak orang yang namanya kalau di dalam psikologinya mengalami burnout. Burnout itu ya kalau kita mau sebut stres, tapi sebenarnya bukan stres. Jadi burnout semacam kelelahan. Ya lelah, saking pekerjaannya menumpuk terlalu banyak. Kayak kalau misalnya didedet-dedet tuh. Barang didedet-dedet, itu keluarnya kan susah. Ya kan terlalu padat. Jadi dia nggak bisa berekspresi. Dia nggak bisa kemudian melakukan sebuah kinerja. Karena terlalu numpuk. Ibarat barang terlalu dipadatkan. Seperti itu. Nah itu namanya burnout. Pengukuran beban kerja mental dapat diklasifikasikan ke dalam metode objektif dan subjektif. Metode objektif mengukur beban kerja mental dengan melihat berbagai kriteria fisiologis. Misalnya beban kerja mental diukur melalui tingkat variabilitas denyut jantung. Mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan yang misalnya seperti orang pilot atau pilot pesawat tempur, atau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang memang sangat memerlukan semacam tingkat mentalitas yang sangat tinggi. Metode subjektif berdasarkan pengukuran beban kerja mental pada persepsi individu dengan mengukur alat ukur yang dirancang secara ilmiah. Yang salah satu alat ukurnya namanya Subjective Workload Assessment Technique. Ada alat ukur lain namanya Task Load Index yang dikembangkan oleh NASA. Jadi ini mungkin kita bisa mengaksesnya dan membukanya, dan kemudian ini bisa disebarkan kepada para pekerja untuk mengukur persepsi mereka terhadap beban kerja. Saya kira kalau mereka disuruh mengukur beban kerja, mereka akan objektif. Mereka akan jujur mengatakan beban kerja saya di perusahaan ini itu berat atau rendah atau ringan atau sedang. Itu seperti itu. Seperti itu. Saya kira cukup untuk materi saat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana perencanaan tenaga kerja di perusahaan.